Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani Olihta dengan NPM 2022 43502131. Di aplikasi kami, yang pertama tuh terdapat beberapa database. Ada barang, ada kategori, pelanggan, petugas, supplier, barang keluar detail, barang masuk detail. Di sini ada sebuah desainnya. Yang pertama ada tabel barang. Tabel barang tuh berisi, yang pertama ada ID, itu integer, kedua ada kode, itu varchar, ketiga ada nama, varchar, keempat ada ID kategori, yaitu integer, yang kelima ada satuan, itu varchar, yang keenam ada stop, yaitu integer. Lalu untuk tabel yang selanjutnya yaitu ada kategori. Yang pertama ID, yaitu integer, kedua ada nama, yaitu varchar, yang ketiga ada nomor rak, itu integer. Ketiga ada tabel pelanggan. Yang pertama ID, integer, yang kedua ada kode, varchar, yang ketiga nama, varchar, keempat ada alamat, varchar, yang kelima ada nomor telepon, itu varchar juga. Selanjutnya ada tabel petugas. Yang pertama ada ID integer, kedua ada nama, varchar, yang ketiga ada username, varchar, yang keempat ada password, itu varchar, yang kelima ada status, itu enum. Selanjutnya ada tabel supplier. Yang pertama ada ID integer, yang kedua kode varchar, yang ketiga nama varchar, yang keempat alamat varchar, yang kelima nomor telepon varchar. Tabel selanjutnya itu barang keluar. Yang pertama ID integer, yang kedua tanggal, itu date, yang ketiga itu ID petugas, itu integer, yang keempat itu ID pelanggan, integer. Tabel selanjutnya ada barang keluar, detail. Yang pertama ID integer, yang kedua ada ID barang keluar, itu integer, yang ketiga ada ID barang integer, yang keempat jumlah integer. Yang selanjutnya ada tabel barang masuk. Yang pertama ID integer, yang kedua tanggal date, yang ketiga ID petugas integer, yang keempat ID supplier integer. Lalu yang terakhir ada tabel barang masuk detail. Yang pertama ID integer, yang kedua ID barang masuk, integer, yang ketiga ada ID barang integer, yang keempat ada jumlah integer. Oke, jadi di sini ada tampilan awalnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Raffi Sultanila dengan NPM 202243502183. Kali ini kami membuat sebuah aplikasi inventory barang dengan tampilan awal yaitu form login. Yang pertama, masukkan akun username yang sudah terdaftar dan passwordnya juga. Klik masuk dan akan tampil halaman lain, yaitu halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat beberapa menu. Ada menu akun yang berisi profil, menu master yang berisi supplier, pelanggan, pegawai, barang, kategori barang. Menu transaksi terdapat barang masuk dan barang keluar. Ada menu cetak laporan dan menu keluar. Saya Amanda Susanti dengan NPM 202243502156. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raffi Sultan. Di sini terdapat menu akun, profile. Di sini di akun login ini, user bisa mengubah password lama menjadi password yang baru. Setelah itu, password berhasil diubah. Setelah itu ada menu master. Di sini terdapat supplier, pelanggan, pegawai, barang, kategori barang. Di data supplier, user bisa mengisi form untuk mengisi data. Saya Budi Prasetyo dengan NPM 202243502162. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanda Susanti. Saya akan menjelaskan bagian master pelanggan. Di sini user dapat mengisi data pelanggan yang sering membeli di toko kita. Pertama-tama kita di sini akan mengisi kode pelanggan.
nama. Lalu di sini kita dapat menyimpannya dan data berhasil disimpan. Di sini user juga dapat mengubah data yang ingin diubah. Di sini kita akan mengganti alamatnya, contohnya. Lalu kita akan menyimpan simpan perubahan. Di sini juga user dapat menghapus data yang ingin dihapus. Oke. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian master pegawai. Di sini user dapat mengisi data petugas seperti karyawan yang ingin dimasukkan. Di sini saya akan mengisinya dengan nama saya sendiri. Dan di sini user juga dapat memilih status karyawannya aktif atau non-aktif. Dan di sini saya memilih aktif dan saya bisa menyimpan dan data berhasil disimpan. Nah, di sini juga user dapat mengubah passwordnya di sini juga dan bisa menghapus data karyawan yang ingin dihapus. Contohnya seperti ini, bagian hapusnya dan oke. Sekian penjelasan dari saya, terima gaji. Perkenalkan, saya Rio Ferdian Saputra dengan NPM 2022-4350-2147. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh Budi. Di sini saya akan menjelaskan kategori barang. Dan untuk kategori barang, untuk namanya dan untuk nomor raknya bebas setelah penggunanya mau menggunakan berapa nomor rak. Di sini saya menggunakan nomor raknya 5. Lalu simpan. Dan di sini user dapat mengubah dan menghapus. Lalu lanjut ke barang master. Dan di sini untuk kodenya bebas, pengguna mau menggunakan kode apa. Di sini saya menggunakan kode K strip 101 dan untuk namanya disesuaikan oleh di kategori barang. Saya di sini menggunakan nama kabel LAN. Dan untuk kategorinya di sini dan untuk satuannya meter. Dan untuk stoknya bebas tergantung pengguna, ada beberapa stok. Di sini saya menggunakan stok 4. Lalu simpan. Dan user dapat mengubah dan menghapus. Baik, saya Hairunisa, NPM 2022-4350-2132. Melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, saya akan menjelaskan bagian transaksi, yaitu yang pertama, barang masuk. Di sini, saya akan mengisi form. Pertama, nama suppliernya, misalnya yang Mitra Visual Group. Kodenya kita masukkan, itu 01. Jumlahnya itu 3. Oke, dia akan langsung terinput di sini. Selanjutnya di sini transaksi barang keluar. Sama kayak tadi, kita pilih nama pelanggannya. Misalnya di sini Mall Alam Sutra. Kodenya kita masukin 4. Jumlahnya 3. Oke. Dia akan terinput. Di sini juga bisa dihapus semuanya. Maka data akan hilang karena dia sudah terhapus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yaitu ada di cetak laporan. Di sini bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ada menu tariknya, yaitu ada pilih, persediaan barang, sama barang masuk dan barang keluar. Sambil contoh,
dari barang masuknya, misalkan dari tanggal 17 sampai tanggal 24 cetak. Jadi seperti ini tampilan cetak laporannya. Ini kalau misalkan cetak barang masuk. Gimana kalau misalkan yang cetak barang keluarnya? Kalau misalkan cetak barang keluarnya, tampilan seperti ini. Bukan yang di sini. Di sini. Barang keluar. Sama tanggal 17 sama tanggal 24. Seperti ini. Sebenarnya kayak masih sama gitu ya. Kayak barang keluarnya kayak agak beda sebenarnya inputannya. Misalkan kayak gini tampilannya. LED dia kayak ngambil database dari yang sebelum-sebelumnya. Dari input data dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalkan dicetak laporan di sininya. Sebenarnya sama aja gitu kan ya. Barang masuk, barang keluar, barang persediaan. Sama seperti tadi. Dan selanjutnya itu ada fitur keluar. Nah, kalau fitur keluar ini dia kayak langsung otomatis ke menu tampilan untuk login sebagai pengguna gitu ya. Bukan sebagai pengguna sebenarnya. Sebagai kayak karyawannya gitu di perusahaan ini. Jadi seperti itu kurang lebih aplikasi yang sudah kami buat sebagai demo. Mungkin karena masih demo kayak masih banyak fitur-fitur yang harus masih ditambahkan, masih kayak harus diperbaiki lagi dan harus diupdate lagi ke depannya. Mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.